Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 13 yaitu failovers dan load balance. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari ada konsep failover dan load balance, setting topologi, add default route pada router customer, konfigurasi failover, check gateway pada failover, konfigurasi load balance HLP, trace route, kasus beda bandwidth pada ISP, konfigurasi load balance load rules, dan konfigurasi load balance firewall. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep failover dan load balance. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas konsep failover load balance, teman-teman. Failover and load balance merupakan metode yang sama. Jadi ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau lebih mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP, kemudian di sini juga tersedia dua jalur yang mengarah ke internet, satu ke ISP yang pertama dan satunya lagi ke ISP kedua. Untuk failover nanti gambarannya pada satu ISP yang aktif dan satunya disable yang nantinya menjadi backup, sedangkan yang load balance nantinya kedua USB tersebut akan aktif secara bersamaan. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu setting topologi. Sekarang kita lanjut ke setup topologi. Di sini saya masih menggunakan topologi pada bab 12 ya, yang mana ini sudah saya hapus PC dan juga servernya. Kemudian name-nya untuk router final saya ganti menjadi router ISP2, begitu juga dengan first name-nya menjadi router ISP2. Kemudian pada router ISP juga saya ganti menjadi router ISP1 ya. Kemudian untuk bekas konfigurasi PPPoE sebelumnya juga teman-teman hapus. Lalu untuk router ISP2 ini dihubungkan ke ISP. Nah, di sini ada di router ISP2 saya coba, berarti di sini kita konfigurasikan WAN statiknya saja. Caranya seperti biasa ya, IP address, address, interface-nya ether 1, lalu kita tambahkan root-nya IP root at gateway 10.0.1.7.1. Kemudian kita tambahkan DNS-nya. Kita coba ping 888. Nah, di sini berhasil ya. Selanjutnya kita tambahkan satu router lagi sebagai router customer. Kemudian kabelnya kita hubungkan ke ISP1 dan juga 2. Oke, ini sudah saya tambahkan ya dengan nama router customer. Di sini kita melakukan set IP address pada ether 2, pada ISP1 dan juga 2. Yang mana ini itu berfungsi sebagai gateway oleh router ini. Langsung saja di sini kita buka Winbox ISP1 dulu. Nah, di sini kita ke IP, kemudian kita ke address. Kita tambahkan IP misal 1.1. Kemudian untuk ethernya adalah yang mengarah ke router customer, yaitu ether 2. Kita ke ISP2. Di sini IP-nya saya mau 172.16.1.1. Interface-nya ether 2. Kita apply kemudian OK. Lalu kita setting pada router customer-nya. Di sini kita setting IP-nya untuk yang mengarah ke ether 1 dulu, yaitu IP address at address. Interface-nya ether 1. Oke, kemudian kita setting untuk yang ether 2, IP address at address. Interface-nya ether 2. Oke, sekarang kita coba cek ping ke gateway. Berhasil ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu add default route pada router customer. Oke, kita lanjutkan. Di sini router customernya kita setting romonya dulu. Kita ketikkan tool romon, set enable yes, print. Oke, kemudian pada ISP1 kita aktifkan juga. Oke, sudah aktif. Nah, di sini kita pastikan dulu bahwa
ISP1 ini bisa internetan. Kita coba ping 8888. Oke, sudah bisa. Lalu kita masuk ke router customer-nya, new inbox, connect to Roamon. Kita pilih yang router customer. Di sini kita akan membuat router customer bisa internetan melalui ISP. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa ping ke gateway-nya. Kita coba ping ke ISP2. Oke, di sini sudah bisa. Kemudian ping 192.168.1.1 dan di sini juga sudah bisa. Selanjutnya ke IP root, kita tambahkan ya IP yang default root internetnya yaitu 00. Untuk gateway-nya kita tuliskan yang ISP1 terlebih dahulu. Oke, informasinya sudah aktif static ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang ISP2 172.16.1.1 apply. Oke. Nah, di sini informasinya masih S, teman-teman. Kalian tidak usah khawatir, ini akan aktif kalau misalkan jalur ISP1-nya kita matikan. Jadi ini adalah konsep dari failover. Satu aktif, yang satu jadi backup. Kemudian kita pastikan apakah sudah bisa ping ke internet. Kita ke terminal. Kita coba ping 888. Oke, sudah bisa ya. Tetapi jika ping domain dipastikan belum bisa karena kita belum mengkonfigurasi IP DNS-nya. Kita tambahkan IP DNS-nya, IP DNS set servers 8888. Kita ping google.com. Dan di sini sudah bisa. Nah, di sini kita tambahkan 2 VPC lagi ya untuk kliennya. Kemudian namanya bisa kita ganti saja menjadi VPC1 dan juga VPC2. Jika sudah, bisa kita hubungkan saja dengan router customer-nya. Nah, di sini agar VPC ini bisa internetan, maka si router customer ini harus disetting firewall NAT-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke routernya. Sebelum itu, kita setting terlebih dahulu gateway-nya. Kita akan menggunakan yang bridge. Namanya kalian bebas mau kasih apa. Kemudian kita tambahkan portnya. Kita tambahkan yang ether 3. Oke, kita tambahkan lagi yang ether 4. Kemudian kita setting juga IP address-nya. IP addresses. Kita tambahkan IP-nya 10.10.10.1/24. Interface-nya pilih yang bridge. Lalu kita setting juga IP DHCP servernya. IP DHCP server. Klik DHCP setup. Pilih yang bridge. Kemudian kita next saja. Selanjutnya kita buka pinetnya. Kita pastikan VPC ini mendapatkan IP. Kita ke VPC1, IP DHCP. Kemudian pada VPC2 kita ketikkan IP DHCP. Dan di sini juga sudah dapat IP-nya. Kemudian kita setting NAT-nya. Nanti kita akan menambahkan ether 1 dan juga ether 2. Kita ke IP, firewall NAT, chain-nya SRC NAT, out interface-nya ether 1, action-nya masquerade. Kemudian kita copy, out interface-nya kita ganti menjadi ether 2. Oke, jadi jika kita cek koneksinya pada VPC1, kita coba ping 888. Maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita ping ke domain. Kita setting DNS-nya dulu. Oke, kita ping google.com. Dan di sini juga sudah berhasil. Misalkan kita cek traceroute-nya.
res 888. Nah, jadi untuk VP1 kalau mau internetan dia harus melewati jalur ini ya teman-teman. Kemudian pada VPC2, kemudian kita ping google.com. Oke, sudah bisa semua. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi failover. Sebelumnya kita sudah berhasil setting topologi pada Pinet Lab-nya. Sekarang kita lanjut konfigurasi failover. Jadi failover itu terdapat dual line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet, satunya bisa menggunakan parameter distance. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameternya yaitu check gateway distance atau menggunakan script. Oke, langsung saja kita implementasikan. Di sini jika kita cek root tablesnya, IP, root. Nah, yang sedang aktif saat ini adalah yang ISP1. Lalu di sini saya akan mencoba mengganti parameter ISP1 menjadi lebih besar agar nanti yang aktif si ISP2 akan berpindah. Kita klik ISP1-nya di sini. Kita coba tambahkan distance-nya. Misalkan saya tambahkan menjadi 10. Nah, maka di sini internetnya akan berpindah langsung ke ISP2. Jika kalian ingin berpindah ke ISP1 lagi, maka distance yang ISP2 bisa kalian tambahkan saja. Tetapi jika distance-nya sama, maka otomatis dia akan menentukan internetnya sendiri. Di sini misalkan distance ISP2 kita ganti menjadi 20. Nah, maka internetnya akan berpindah lagi ke ISP1. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu check gateway pada failover. Oke, di sini kita akan mencoba fitur-fitur yang bisa kita gunakan saat menggunakan failover. Jadi pada Mikrotik itu terdapat fitur yang bernama name check gateway, teman-teman. Oke, sebelum itu kita bisa pastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif, dan di sini kita pastikan lagi bahwa kita sudah bisa ping ke ISP1. Kita coba ping. Jika kita lihat pada IP root-nya, di sini kita lihat kalau misalkan ISP1 aktif dan kemudian ada kendala, misalkan interface-nya terdisable atau lain sebagainya, maka jalur ISP akan berpindah ke backup-an. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita cek gateway-nya pada ISP1. Nah, di sini pada cek gateway-nya terdapat dua pilihan, bisa menggunakan ping ataupun ARP. Di sini saya akan gunakannya ARP saja. Kemudian kita klik ISP2, cek gateway-nya, gunakan yang ARP, apply lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke ISP1. Kita ke IP address. Kita bisa matikan IP address-nya yang mengarah ke customer-nya. Kemudian kita cek pada customer IP root. Nah, di sini kita bisa tunggu sebentar sekitar selama 10-20 detik. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah berganti. Dan apabila salah satu IP gateway-nya di sini dalam keadaan down, maka Mikrotik ini sudah bisa mendeteksi. Nah, kalau kita tidak menggunakan check gateway pada router Mikrotiknya, maka nanti dia tidak akan berpindah. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu konfigurasi load balance SMP Winbox. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja, karena load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Selanjutnya pada router customer, di routing table-nya kita hapus default-nya, baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kemudian kita tambahkan lagi, untuk DSD address-nya biarkan saja. Di sini kita isikan IP-nya, kemudian apply. Di sini akan muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP1 ataupun ISP2. Lalu kita coba di kedua VP. Kita lakukan uji coba load balance SMP dan ping 8888.
Kemudian kita lakukan trace 8.8.8.8. Bisa kita lihat di sini, VPC ini jalur ke internetnya pertama ke interface bridge. Kemudian ia ke ISP2. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita lanjut ke VPC 2, ping 8.8.8.8. Lalu trace 8.8.8.8. Di sini ia sama melewati bridge dan melewati ISP2. IP DNS 8.8.8.8. Sekarang kita coba untuk ping google.com. Lalu trace google.com. Nah, di sini ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menunjukkan jalur internetnya adalah mikrotik. Jadi kita tidak tahu atau istilahnya round robin load balance. Jadi ketentuannya 50-50. Kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu trace route. Sebelumnya kita sudah berhasil konfigurasi load balance. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya router customer ini ketika dia ingin internetan, dia memiliki dua jalur, yaitu ISP dan juga ISP2. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan trace route dari sisi router customer atau sisi client VPC. Nah, untuk melakukan trace route, kalian bisa ke menu tools, lalu trace route. Untuk pingnya kita coba pakai yang 8888. Untuk bagian protokolnya kita pakai yang ICMP. Kalau sudah bisa, kita start. Dan bisa kalian lihat di sini dia kalau ingin akses internet itu dia menggunakan ISP1, teman-teman. Kemudian misalkan kalian inginnya facebook.com dan kalian ingin mengeceknya, maka kalian bisa cek IP-nya melalui CMD, lalu run administrator. Kemudian ketikkan ping facebook.com. Nah, di sini ada IP-nya. Bisa kita copy saja lalu pastikan pada mikrotiknya. Lalu start. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari router mikrotik ke Facebook itu dia menggunakan internet ISP2. Kemudian kita coba cara mengetahui jika lihat dari VPC 1. Kita coba ping ke facebook.com atau ping menggunakan IP-nya. Kemudian kita cek trace-nya. Nah, di sini ternyata dari sisi VPC ke facebook.com itu dia melalui ISP1, teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini nanti kita akan mencoba memberikan bandwidth yang berbeda untuk ISP1 dan ISP2. Nah, nanti saya akan memberikan bandwidth 2 Mbps untuk ISP1 dan 8 Mbps untuk ISP2. Jadi ini perbandingannya adalah 1:4. Langsung saja kita implementasikan. Kita ke menu IP, lalu routes. Untuk yang mengarah ke internet, kita coba edit. Karena 1:4 berarti yang satunya itu ISP1 dan yang 4 itu ISP2. Di sini kita bisa sediakan 5 kolom dan ini kita tambahkan 3 kolom lagi. Untuk kolom yang pertama itu sudah pasti IP ISP1. Kemudian 4 kolom ke bawah kita isikan IP ISP2. Lalu apply dan oke. Kemudian kita coba ping. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba cek trace route-nya ke menu tools. Lalu trace route. Pada trace route toolnya isikan IP 8.8.8.8 lalu start. Nah, di sini masih menggunakan ISP1, teman-teman. Kemudian jika kita coba definisikan ke YouTube,
Kita ke CMT dulu, lalu ping.com, lalu copy IP-nya, lalu paste, lalu start. Selanjutnya, jika kita coba trace root dari VPC-nya, lalu ping ke YouTube. Kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance root rules. Selanjutnya, kita konfigurasi load balance dengan metode root rules. Nah, nantinya root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address, teman-teman. Jadi, nanti kita bisa mendefinisikan. Misal untuk VP1, kita ingin internetan, dia harus menggunakan ISP1. Dan jika VPC2 ingin internetan, dia harus menggunakan ISP2. Nah, karena root rules bekerja dengan SRC address, maka si VPC ini harus memiliki IP static. Langsung saja kita konfigurasikan pada VP1. Saya akan berikan IP-nya, lalu gateway, enter. Kemudian untuk VPC2 IP-nya dan gateway-nya, enter. Kemudian IP DNS 8.8.8.8. Di sini kalau kalian cek pada bagian root tables, ada konfigurasi 2 jalur, baik yang ISP1 maupun ISP2. Di sini kita coba disable dulu. Lalu ke menu rules, lalu tambahkan. Nah, di sini ada yang namanya SRC address. Di sini saya akan memasukkan yang VP1 terlebih dahulu. Kemudian pada bagian tabelnya saya akan isi misalkan VPC1, apply, lalu OK. Lalu tambahkan lagi untuk yang VPC2 untuk SRC address-nya. Lalu tabelnya, lalu apply dan OK. Kemudian kembali ke menu routes. Di sini jika kalian lihat pada pojok sebelah kanan terdapat option ada all, yang mana jika kita pilih yang VP1 nanti dia akan menampilkan routing table pada VP1. Begitu juga pada VPC2 akan menampilkan routing table VPC2. Langsung saja kita tambahkan. Untuk gateway-nya kita isikan dari IP ISP1. Kemudian pada bagian routing max kalian pilih yang VPC1 dan kita tambahkan lagi untuk yang VPC2. Gateway-nya isi dan IP ISP2. Lalu pada routing mask pilih yang VPC2. Lalu apply dan OK. Maka di sini dapat terlihat dua default route yang mengarah ke internet dengan jalur ISP yang keduanya aktif. Kita konfigurasikan dari VPC-nya. Pada VP1 coba ping 8888, kemudian cek trace 8.8.8.8. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi VP1 jika ingin ke internetan dia melalui jalur ISP1. Kita lanjut ke materi yang ke-10, yaitu konfigurasi load balance firewall manager. Kita lanjut ke kasus yang terakhir, yaitu load balance firewall manager. Nah, firewall manager ini lebih mudah digunakan dibandingkan lainnya, karena dari load balance manager ini bisa kita definisikan paket berdasarkan protokolnya. Di sini kita hapus konfigurasi root rule sebelumnya. Jadi nanti kita bisa definisikan, misal untuk VP1 kita ingin internetan, dia harus menggunakan ISP1. Dan jika VPC2 ingin internetan, dia harus menggunakan ISP2. Kita ke menu IP, lalu firewall, lalu manager. Di sini tambahkan untuk yang VP1 terlebih dahulu. Untuk chain-nya pilih yang pre-routing. Lalu SRC address-nya isikan IP VP1. Kemudian action-nya pilih yang mark routing.
Lalu new routing mark ini sama dengan tables. Di sini saya berikan marknya, lalu apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang VPC 2. J-nya pre-routing, lalu SSH address-nya IP VPC 2. Kemudian action-nya pilih yang mark routing. Lalu new routing mark-nya kita isikan menjel ESP2. Jika sudah, kita bisa daftarkan root types-nya ke menu IP, lalu routes. Di sini kita tambahkan untuk VPC 1 berarti IP-nya yaitu 192.168.1.1. lalu routing mark-nya pilih yang menjel ESP1, kemudian apply lalu OK. Kemudian tambahkan lagi untuk gateway-nya, isikan IP VPC 2, lalu routing mark-nya pilih yang menjel ESP2, lalu cek pada VPC-nya. Pada VPC 1 kita ping ke internet, lalu cek juga address-nya. Oke, bisa. Kalian lihat bahwa dari VPC 1 jika ingin internetan dia melalui ESP1 sudah benar ya. Kemudian jika kita cek pada VPC 2, kita cek address-nya. Dan di sini bisa kalian lihat bahwa dari VPC 2 jika ingin internetan dia melalui ESP2.